Halo teman-teman semua. Nah sekarang ini aku bersama kelasnya. Nah nih, tuh ini juga aku nggak ikat, nggak aku apa-apain, cuma ya aku biarin aja, ini kawan sendiri juga. Cuman kepotong aslinya dia udah dikeluarin dari dalam. Yang atas itu yang ini, yang jantan udah lama. Ini udah lama banget, udah tua. Tapi baru kawin, soalnya dari kemarin betinanya nggak netes, sekarang baru netes. Oh ya, dan juga abis ini aku mau ikut acara yang tentang kupu kita sama sekolah aku mau jadi narasumbernya. Jadi kupu kita lagi kayak collab gitu sama sekolah aku, sama Semut dan Natural School. Aku mau ikut dulu ya teman. Dan kenapa ini acara dibuat? Yang pertama itu buat untuk mungkin memotivasi gitu anak-anak untuk bisa meneliti meneliti kupu-kupu yang ada di sekitar, dan juga mengidentifikasi sekaligus mengenalkan jenis-jenis kupu-kupu ke anak-anak. Jadi kayak gitu. Oke, aku mau mulai ya teman-teman. Memberikan informasi nih tentang pengalaman-pengalamannya atau seputar-seputar serangga, yang lebih khususnya kepada kupu-kupu nih yang hari ini kita akan bahas. Nadif, boleh say hi dulu Nadif? Halo Nadif. Oke Nadif, hari ini teman-teman boleh diberikan informasi pengalaman seputar kupu-kupunya Nadif. Silakan Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nadif, umur 10 tahun, sekolah di SD Semut. Kali ini aku akan membahas tentang kupu-kupu yang ada di sekitar kita. Nah, gimana sih fungsinya kupu-kupu dan gimana identifikasinya? Seperti ya yang tadi Bu Nurul udah bilang kan, dia bisa menyerbuki tanaman. Nah dengan begitu kan saat dia lagi menyerbuki, kita bisa sambil lihat, sambil meneliti sekitar, sambil melihat si kupu-kupunya. Oh ini jenis apa, di sini ada jenis apa. Nah dengan begitu kita bisa mengidentifikasi kupu-kupu di sekitar kita. Karena kan pasti banyak tuh jenis-jenis yang akan hinggap dan kita bisa lihat. Dan setelah gitu kan kita tahu nih, oh ini jenis ini. Kita cari tahu nih, misalkan dia makan pohon inangnya apa, sama dia bunga kesukaannya apa. Nah terus habis itu kita tanam nih, jadi adalah kupu-kupu di sekitar kita. Jadi kita tetap melestarikan kupu-kupu yang di sekitar kita. Nah ini adalah contoh-contoh pohon inang. Ini ada pohon bunga, ini yang ada kupu-kupunya. Dan ini adalah salah satu contoh karena cuma ulat ada ngengat, spesies paling keren dan paling wow di sini. Ini salah satu contoh ulat ngengat ya, dari jenis Dipodium celario. Dia sebenarnya ngengat sama kupu-kupu itu memang berbeda. Perbedaannya ya, kalau kupu-kupu dia aktifnya siang, kalau ngengat aktifnya malam. Kupu-kupu antenanya lurus, kalau ngengat antenanya kayak kemoceng dan agak bentuknya beda-beda. Dan juga kalau kupu-kupu biasanya beristirahatnya itu sayapnya menutup, kalau ngengat beristirahat seperti ini. Oke. Nah ini kupu-kupu yang sering ada di rumahku nih. Emang setiap hari akan pasti ada kupu-kupu seperti ini. Dia lagi bertelur di pohon sirsak, itu dari jenis Graphium doson. Graphium doson. Dan ini juga salah satu contoh kupu-kupu yang baru menetas. Ini seperti yang di sini nih, kupu-kupu kan dari telur, nanti dia menetas jadi larva atau ulat. Dia makan terus, makan daun kesukaan dia atau pohon inangnya dia, terus jadi kepompong, menetas dan jadilah kupu-kupu sempurna atau imago dewasa. Nah, karena kan di sekitar kita itu pasti banyak predator ya. Predatornya ini seperti ini, laba-laba, tawon, lebah. Dengan begitu, karena kita takut ulatnya kenapa-napa, kita bisa selamatkan dengan seperti ini nih. Kita coba pelihara ini. Ini juga aku kebetulan lagi ada ulat ini. Ya. Ini ulat sama yang coklat itu. Jadi kita bisa pelihara mereka dengan kita masukkan box gitu, kotak.
kita kasih daun ganti-ganti setiap hari, ataupun kita taruh di keranjang baju biar mereka makan sendiri. Jadi daunnya dikasih di situ juga, tapi pakai botol. Jadi pakai botol, pakai air, biar daunnya tahan lama. Nah, kita bisa mengidentifikasi dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, kita bisa melihat langsung. Kita, oh ini jenis ini gitu. Nah, terus kita ingat-ingat, ataupun kita menggambar kupu-kupunya. Kita yang paling penting itu kita gambar. Yang penting itu adalah sayap, warna, bentuk, dan ukuran, dan di mananya juga kita temukan. Nah, itu bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi kupu-kupu. Tapi kalau misalkan menggambar juga nggak bisa, kita bisa memfoto kupu-kupu dengan kamera apapun yang menurut kita bagus untuk memfoto kupu-kupu. Dengan begitu kita bisa cari di internet, ataupun kita tanya-tanya ke pakar kupu-kupunya, ke ahlinya. Tapi kalau memang ini nggak bisa juga, kita harus menangkap mereka dan kita lihat, kita catat, kita foto, dan abis itu kalau misalkan maksudnya emang kalau udah kayak gitu kita harus lepas lagi mereka biar tetap lestari. Ini adalah salah satu tips and triknya gimana sih caranya gitu. Jadi kita harus seperti ini tulisannya, kenali area identifikasi. Jadi kita lihat nih, misal ya kupu-kupunya ada di pohon ini, apa nih kupu-kupu apa nih yang di sini gitu. Terus kita bisa pakai cara yang sebelumnya juga kayak ini. Terus habis itu kita keluar, maksudnya mencari kupu-kupu itu saat jam aktifnya dia. Kayak misalkan kita mau cari kupu-kupu tapi malam-malam itu kan nggak bisa ya, yang ada ngengat ya seperti yang ini. Jadi kita harus mencari dengan waktu yang tepat, misalkan mungkin dari jam pagi-pagi, mungkin jam 8, jam 7 itu mungkin udah ada beberapa jenis kupu yang aktif, sampai mungkin siang jam 11 gitu. Juga kita harus bawa peralatannya, misalkan catatan atau kamera ataupun jaring kupu-kupu, ataupun apa namanya yang buat ngelihat jauh, yang seperti di sini nih. Pokoknya yang alat-alat seperti itu. Teropong. Yap, itu teropong. Terima kasih yang sudah tadi mengingatkan. Dan kita harus mengetahui ini karakternya kayak apa gitu, punya lincah atau enggak, dan juga di mananya gitu. Nah, ini hasil identifikasi di sekitar aku. Ini ada beberapa jenis yang ada di foto ini. Papilio demolios, ini 2. Ini kebetulan sepasang, ini yang atas foto jantan, ini yang bawah foto betinanya. Tapi ini agak ngeblur. Ini ulatnya yang ini ya. Ini adalah salah satu jenis ngengat ya. Dia bukan kupu-kupu seperti tadi aku udah bilang. Ngengat sama kupu-kupu itu masih dalam satu ordo yang sama, yaitu Lepidoptera. Tapi dia beda. Ini contoh betinanya, yang ada di foto itu jantan. Dan ini 2 ulat ini nih, itu yang tadi ada di video yang warna coklat sama mereka. Mereka berdua itu jenisnya sama, ngengat juga, Hippoten celerio. Ini aku agak-agak lupa ingat nama jenisnya. Ini kebetulan lagi mating atau lagi kawin. Nah, ini ya kira-kira inilah apa yang sudah aku temukan di sekitar rumah aku. Emang cukup banyak di sini. Ini bagi yang mau lihat, ini kira-kira ada Latopsianina, Papilio, ada Eurima, banyak banget di sini. Nah, ini yang ngengat. Ini yang ngengat. Ngengat sama kupu-kupu itu memang berbeda. Meskipun mereka terlihat sama. Nah, ini contohnya ngengat yang Hippoten celerio tadi, yang ulatnya coklat sama hijau yang ada ekornya. Nah, ini adalah salah satu contoh ngengatnya. Dia emang minumnya, kalau minum dia terbang. Yang bawah ini juga Apus atlas, kebetulan aku ada di belakang. Nah, ini kira-kira buku identifikasi yang aku pakai, meskipun ada beberapa lagi. Dan ini ada yang emang untuk mengidentifikasi, ada cuma yang emang kayak misalkan kupu-kupu gimana dia kayak maksudnya
bukan nama jenisnya gimana tapi kayak penjelasan tentang kupu-kupu dunia lah. Nah ini peralatan aku kalau misalkan aku lagi hunting kupu-kupu keluar. Nah ini identifikasi kupu-kupu emang ada positif dan ada tantangannya juga. Ya positifnya atau serunya gitu, bisa menikmati alam, lihat berbagai jenis kupu-kupu kan, jadi kayak yang ada di sini mengenai ekosistem. Tantangannya ya seperti itu, sumber data kupu-kupu tidak lengkap, mencari sendiri lokasi kupu-kupu tidak dapat atau gagal identifikasi. Nah yang tiga itu yang paling sering, karena kadang ada jenis yang aku baru lihat apa ini, pas aku mau tanya tiba-tiba datanya hilang. Dan ini adalah salah satu contoh waktu aku lagi meneliti kupu-kupu. Maksudnya mengidentifikasi ada kupu-kupu apa saja gitu. Dan ya, terima kasih. Aku Waskanadi, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadif, keren banget nih informasinya. Teman-teman, boleh dong kasih respon positif ke Nadif. Boleh pakai reaction yang ada di Zoom ya. Di sini keren. Oke. Nadif, terima kasih untuk tips dan tipsnya tadi. Ya, tadi ada beberapa tips dan tipsnya dari Nadif untuk bagaimana caranya kita bisa menemukan kupu-kupu, terus cara mengidentifikasi kupu-kupu, terus teman-teman bisa pakai apa aja alatnya, tadi sudah dipraktikkan oleh Nadif. Kalau ulat yang tadi aku pegang itu semuanya nggak ada yang gatel karena dia itu nggak ada bulunya. Tapi aku pernah sih megang ulat gatel, tapi yang tadi yang aku pegang sama yang di video, yang maksudnya yang dipegang sama video itu nggak gatel karena nggak ada bulunya, jadi gitu. Berarti nggak gatel ya Nadif ya dipegangnya ya? Nggak, karena nggak ada bulunya dan nggak beracun atau berbisa. Oke, berarti aman ya untuk dipegang. Sekarang Pak Nadif, ulatnya punya gigi atau nggak punya gigi? Nah, ulat itu semuanya punya gigi. Ada namanya gigi taring dia untuk mengunyah daun. Kalau nggak punya gigi dia nggak bisa makan dong. Jadi gitu. Kirain ulat nggak punya gigi, salah kecilan badannya. Ada giginya tapi kecil sekali. Mengikuti bentuk tubuh ya. Jadi kalau ulat kecil berarti giginya juga kecil. Kalau dicabut susah banget pasti itu. Nggak bisa itu. Nggak ada dokter gigi yang mau itu. Itu khusus betina ya, bukan jantannya. Ini baru netas. Ini kira-kira ukurannya ya berapa ya, 25 cm mungkin. Kecil banget. Itu dia betina atau jantan? Yang ini betina. Jantannya mana? Jantannya ada, aku punya tapi suka terbang-terbang jadi nggak bisa dibawa keluar. Kan pasti akan bertambah besar terus dia jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu biasa ukurannya jauh lebih besar dari ulatnya. Tapi kalau untuk bagian perutnya mereka ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nggak, maksudnya rata-rata itu lebih kecil. Iya, tapi sayapnya itu lebar dan perutnya lebih kecil dari ulat. Jadi mungkin bisa dihitung lebih besar, tapi kalau dari segi perutnya itu kecil. Oke, thank you Kakak Nadi. Terus bisa masuk ke Indonesia, terus bertelur lagi, terus ngasilin kupu-kupu jenis bukan dari Indonesia tapi di Indonesia itu bisa nggak kayak gitu? Aku mau bantu jawab, boleh? Boleh dong, silakan Kakak Nadif, silakan untuk menjawab. Jadi gini, jadi kan kalau misalkan kupu-kupu dari luar nih ke Indonesia, terus dia bertelur di Indonesia, itu sebenarnya nggak boleh karena itu bisa invasi dan merusak ekosistem di Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan masuknya emang si kupu-kupunya sendiri itu agak nggak mungkin ya.
Karena kan dia nggak mungkin nyebrangin laut. Cuman misalkan kayak orang iseng lepasin kupu-kupu di Indonesia, tapi dari luar itu nggak boleh sih. Cuman maksudnya kalau kupu-kupu yang datang sendiri ya itu beda cerita lagi. Tapi itu emang berbahaya banget kalau sampai ada kelihatan kupu-kupu dari luar masuk Indonesia, karena akan invasi dan merusak kupu-kupu di alamnya Indonesia. Dan cuacanya juga pasti beda kan. Tapi mungkin ada beberapa negara yang cuacanya mirip, jadi kupu-kupu bisa di sini, tapi itu tetap nggak boleh ada di Indonesia. Kalau salah satu sayapnya rusak masih bisa terbang tidak? Kasian banget ya. Gimana Kakak Nadif? Aku bantu jawab ya. Kalau misalkan sayap rusak kayak kupu-kupu yang ini, kayak kalau misal cuma rusak robek gini, itu dia masih bisa terbang, kecuali benar-benar satu sayap itu rusak semua, jadi dia nggak bisa terbang lagi. Oh gitu. Karena Div, kalau kupu-kupu tuh sayapnya rusak biasanya kena apa ya? Biasa kan dia di alam tuh biasa mungkin karena nabrak pohon, nabrak dinding, pokoknya apapun yang tajam-tajam ataupun yang bisa kayak gores gitu, menggores sayapnya dia. Oke, kalau kena air doang gitu dia bisa rusak nggak? Atau dia tunggu kering dulu untuk bisa terbang? Harus atau udah lagi? Bisa setauku aku pernah sih nggak sengaja jatuhin kupu-kupu aku ke air, terus aku angkat lagi, terus aku emang itu niatnya mau dilepas, terus habis itu aku taruh aja, tiba-tiba besoknya udah hilang sih. Mungkin dia harus tunggu kering dulu sih biar bisa terbang lagi. Oke, terima kasih Kak Nadif atas penjelasannya. Nah, jadi teman-teman tadi udah lihat kan, aku habis menjadi narasumber di situ, dan aku berterima kasih dengan kupu kita, Bu Nurul, Kak Nui, dan juga sekolah Semut-Semut dan Natural School dan Pak Indrawan. Dan juga nggak lupa terima kasih buat teman-teman yang udah antusias mengikuti acara ini. Sampai tadi katanya ada yang masuk ke halaman orang cuma buat foto kupu-kupu, dan keren banget sih. Udah ada juga yang udah ngerti gimana gini jenisnya gitu, keren sih. Dadah. Dia terbang situ. Dadah. Ayo pergi. Ayo terbang ya. Dadah. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini dulu, dan dadah.